dan para tokoh masyarakat wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad bin Faqih, Ustadz Dr. Andes Muhtadi, Ustadz Dr. Andes Salim Firdaus, serta bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang masih punya suami atau yang udah pada jadi janda. Saya tahu banyak janda di sini. Coba yang janda acung tangannya. Mana? Janda nusa. Kau tahu lu? Kita selawatan ya. Sebelum lanjut tausiah, selawatan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cinta itu perlu bukti. Kata ulama Hatim Ibnu Aqsam menyampaikan gini: Man ibda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang menyatakan cinta kepada Allah tetapi belum mampu mencegah diri dari perbuatan yang diharamkan Allah, maka pernyataan cintanya kadhibun, dianggap dusta oleh Allah. Na'udzubillah min na'udzubillah min. Anak muda ngaku cinta kepada Allah tapi masih minum minuman keras, cintanya dusta kepada Allah. Kenapa? Karena minuman keras itu haram. Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang mabuk. Alhamdulillah. Di musola ada tahu kalau di pojokan sono. Ini orang yang aku cinta sama Allah, dia minum minuman keras, wow cintanya. Sebab minuman keras itu haram, dilarang oleh Allah. Sehingga diancam dalam Al-Quran, man nabata man min su'tin. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, darahnya mengalir dari minuman yang haram, an-naru aula bihi, maka neraka yang lebih pantas untuk menyantap. Kadang bocah kita niru orang barat. Orang barat mabuk pantas. Kenapa? Dia bukan orang Islam, nggak kenal halal-halal. Udah gitu mabuk namanya pantas lah, keren. Siapa yang mabuk Michael? Siapa yang mabuk Bra? Siapa yang mabuk Jonathan? Nah ini bocah Cilangkap. Siapa yang mabuk Ucup? Siapa yang mabuk Udin? Ada Ucup sini. Ini karenanya bukan orang Islam. Kalau orang Barat belum mabuk, makanannya keren. Kentucky, fried chicken, hamburger, begitu mabuk kebanyakan muntah keluar hamburger. Ini bocah Cilangkap sebelum mabuk yang dimakan genjer, kangkung, kol, cobek. Begitu mabuk kebanyakan muntah keluar pecel. Ya, na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jadi apabila dagingnya tumbuh dari makanan haram, darahnya mengalir dari minuman yang haram, maka neraka yang lebih pantas. Jadi kalau siap masuk neraka, silahkan makan seenaknya. Kalau kalian kuat masuk neraka, silahkan minum seenaknya. Mau yang halal, mau yang haram, silahkan. Yang penting kamu kuat. Siksaan Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ibu kalau ngaku cinta kepada Allah, jangan membangkang sama suami. Suami itu Arjuna ibu. Bahkan yang menghantarkan ibu masuk ke surga ya suami. Bu, bu,
Sebab apabila ibu meninggal dunia suami ridho, ini silakan masuk surga dari pintu mana saja. Kalau ibu meninggal dunia suami ibu ridho, pasti ridho lah. Suami mah pasti ridho kalau istrinya meninggal. Ya Bu, pasti ridho. Sedih nggak suaminya? Sedih. Nangis gak? Nangis. Mata kanan, mata kiri jelalatan. Mana yang ganti ini dulu? Dulu ada seorang suami ditinggal mati sama istrinya. Sedih. Itu istrinya dimandikan, dikafani, disolatkan. Habis sholat niatnya mau diangkat ke kurung batang. Gak dikasih sama suami. Nanti dulu. Akhirnya itu kaki istrinya yang udah jadi mayit dilurusin, kemudian dilompat-lompatin, dideketin sama temannya. Bang, perasaan mah adat kampung kita nggak kayak gini. Adat kampung kita tuh kalau jenazah sudah meninggal naik ke kurung batang, itu anggota keluarga ngolongin kurung batang. Ini abang dari mana ngelangkah-langkahin jenazah ini abang? Ini bukan adat, kata dia. Ini cuma ngelaksanain omongan bini gua lagi hidup. Pernah ngomong, lu boleh kawin lagi tapi langkahin dulu mayat gua. Gua langkahin lu kan. Bu, ibu, lu mau dilangkahin? Makanya bikin suasana rumah tangga jadi sejuk, senang. Dengan apa? Berhias yang benar. Kalau saya perhatiin ibu-ibu sekarang kurang merhatiin suaminya kalau di rumah. Kalau lagi ngaji mah dandan rapi banget, pasar dandan rapi banget, ngantar anak sekolah dandan rapi banget, pakai bedak dengan senti, itu pakai parfum beda, dada beda, ketat beda, tangan beda parfum. Tapi kalau di rumah sama suami jarang dandan, kadang-kadang baju gak ganti-ganti, dasar seminggu gak ganti-ganti. Ya Bu, mentang-mentang daleman, BH udah jelek masih dipakai. Lu diam, ini urusan malu. Dengerin, emang dari mana Pak kelihatan? Kelihatan BH jelek itu dari mana? Ibu saya kasih tahu nih. BH jelek itu kelihatannya dari catnya belakangnya udah karatan. Jadi kalau udah karatan ganti, ya Bu bikin gatal nanti itu di belakang. Ganti. Ini kadang cantelan karatan putus disambung pakai begini. Alhamdulillah deh. Mulai besok dandan ya Bu. Saya belum lama ceramah di pabrik kosmetik, masih di Depok juga. Itu ada di Jalan Pekamburan. Namanya PT Immortal Corporation. Itu Immortal pabrik kosmetik, lipstiknya saja harganya 2,7 juta. Pernah orang Cilacap pakai lipstik 2,7 juta? Pernah? Bisa disendok sama laki lu. Ini saya tanya sama direkturnya kenapa mahal? Kata dia kan ini mahal karena lipstiknya istimewa. Kalau dipakai sama istri Ustaz, itu bibirnya nggak terasa kaku, nggak kayak orang pakai lipstik. Yang kedua, ini lipstik mahal karena anti luntur. Kesenggol baju nggak luntur, bahkan jangankan baju, angkot pinggul kayak ini. Saya bilang emang agak luntur, cuma bibir lu contoh. Itu harganya mahal. Kalau harga yang murah sih banyak. Kalau harga yang 1 juta ke bawah 500.000 banyak itu mah. Latulip, Mirabella, Wardah, Repron, Mazaya. Kemudian ada yang namanya Fon, ya. Kalau Wardah yang tipe 324 cuma 320.000. Cuma harganya ini warnanya merah ke orange, ya. Ustaz gua tahu banget, gua dulu pernah jadi sales kosmetik. Jangan kalah itu sama bencong tuh kan. Bencong dandannya luar biasa. Bencong orang laki atau orang perempuan? Laki atau perempuan? Tapi lu lihat itu bencong dandannya luar biasa, cakep.
Ustaz pernah diundang beberapa bulan lalu ceramah di Thailand. Ya? Sirik aja lu gimana? Itu ceramah sana, ada kota namanya Pattaya. Itu di Thailand, Pattaya itu ada gedung serbaguna, di dalamnya bencong pada nari. Orang-orang nonton bencong nari, itu harga tiket masuknya kalau dirupiahin hampir 500 ribu. Saya tanya omsetnya setiap hari berapa? Hampir 2,5 miliar. Buat cuma nonton bencong doang sampai 2,5 miliar. Padahal dia bukan orang perempuan, orang laki, tapi cantik, dia lebih cantik dari perempuan asli di Thailand. Ini dandannya luar biasa. Pada kalau diperhatiin kan bencong hidup nyusahin, mati nyusahin. Hidupnya nyusahin, dikejar-kejar satpol PP. Matinya nyusahin. Nyusahin siapa? Nyusahin amil. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki. Disiram palanya amil laki, anteng tuh kok. Disiram dadanya ambil laki, kaget kok. Astagfirullah, kok ada tetenya? Ternyata di bencong ada suntik silik. Ini bencong ada suntik silikon. Akhirnya ini ambil laki kaget, keluar dia teriak. Dia bilang, bukan gua yang mandiin, ini mah yang mandiin ambil perempuan. Lihat tuh, mayatnya ada payudara. Cari ambil perempuan, dicari ambil perempuan, dimandiin sama ambil perempuan, disiram palanya anteng ambil perempuan, disiram dadanya anteng. Nanti dulu. Begitu disiram bawahnya ambil perempuan, luar biasa. Dia bilang astagfirullahaladzim. Kenapa ada tubuh Monas di sini? Akhirnya ambil perempuan keluar ribut sama ambil laki. Kata dia, bukan gua yang mandiin. Kata ambil laki, bukan gua. Kata ambil perempuan, bukan gua. Ribut punya ribut. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya, cari bencong sana. Dicari bencong, datang bencong sama bencong, mandiinnya gampang mah. Dia cuma ngambil ciduk-ciduknya diisi air, airnya dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan dimasukkan ke air, temannya boleh jadi main, dicipratin air doang. Lalu dia bilang, basah. Ini padahal hidupnya nyusahin, mati nyusahin, tapi dandannya luar biasa, mak jangan kalah sama banci. Dalam kitab Indonesia dijelaskan seorang istri yang dandan karena Allah untuk menyenangkan hati suami, pahalanya gede kayak orang sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Jadi orang yang cinta kepada Allah jadi istri yang salehah. Ini dari istri Nabi yang kita peringati hari lahirnya. Coba lihatin istri Nabi. Itu istri Nabi kebiasaannya ada yang namanya Aisyah. Itu kebiasaan setiap Nabi pulang dakwah keringatnya dielap pakai tangannya, kemudian dielapin ke mukanya dengan keringat Nabi. Makin lama makin cantik dengan keringat Rasulullah. Ibu kalau cinta tiru kayak begitu. Suami pulang narik angkot sampai rumah keringat. Kata ibu, Pak, jangan kau sekat keringatmu, Pak, saya akan baluri ke bini saya. Itu ibu kalau yakin karena Allah, insya Allah panoan. Nabi beda kayak kita. Nabi itu Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa kal yakun bainal hajat. Muhammad itu manusia tapi tidak sama seperti manusia biasa. Bagaikan batu permata dengan batu biasa. Coba, batu kali satu truk paling berapa duit, tapi intan permata cuma seujung kuku kita, harganya bisa ratusan juta.
Ini Nabi Muhammad beda, wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Bila ngomong bagaikan untayan mutiara. Bila berkeringat, ini keringatnya harum, semerbak bagaikan minyak kasturi. Ustaz mau cerita, dulu Nabi lagi tidur di bawah pohon kurma. Kemudian datang sahabat yang namanya Abu Lu'aim. Ini Abu Lu'aim datang hampir Nabi yang lagi tidur. Karena Nabi lagi tidur, keringatnya netes saking panasnya. Ditadangi sama satu tangannya keringat Nabi. Kemudian Nabi bangun. Begitu bangun dia nanya, untuk apa kau kumpulkan keringatku, hai Abu Lu'aim? Kata Abu Lu'aim, untuk wangi-wangian keluargaku ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Kemudian Abu Lu'aim pulang, dipakaikan ke istrinya, dipakaikan ke anaknya. Satu kampung mencium aroma keringat Rasulullah. Jadi istimewa baginda Nabi. Dalam Rawi Diba dijelaskan, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Apabila Nabi jalan di satu jalan, Nabinya udah nggak ada dan udah nggak kelihatan, tapi wanginya masih ada di jalan itu. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat Nabi salaman sama Rasulullah, itu wanginya sampai berhari-hari di tangan para sahabatnya. Ini luar biasa. Ini manusia gak sama. Lam yatalib qatlu taha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya gak pernah mimpi basah ikhtilaf, gak pernah. Wala yura asru bauli minhu fi alani. Nabi kalau buang air besar, kotorannya gak nampak dilihat oleh kasat mata manusia itu. Kita juga sama, kalau buang air gak kelihatan kotoran kita, nganyut. Buang airnya di sungai, bahkan sama orang-orangnya nganyut. Ini beda dengan baginda Nabi. Karena itu kalau ada orang bilang cuma ngomong sambutan, mentang-mentang jadi lurah, jadi camat sambutan ngomong Nabi Muhammad, cuma bilang Muhammad, kita memperingati hari lahirnya Muhammad. Ini manggil jangan seperti manusia biasa. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum li ba'd. Jangan kalian manggil Nabi Muhammad sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. Jangankan Nabi, coba kalau pembawa acara nyuruh sambutan Pak RT, RT-nya namanya kosasi. Kata pembawa acara, baiklah, kita meningkat pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari ketua RT kepada kosasi. Sambutan marah gak kira-kira kosasi? Marah. Ada suami sama istri, sama suami, istri manggil suami itu boleh, enggak manggil yang terhormat juga boleh. Misalnya enggak manggil ayah, enggak manggil bapak, enggak manggil adik, enggak manggil abang, boleh. Tapi etikanya enggak ada. Nama suaminya Agus. Kemudian begitu pulang kata suaminya, istriku tolong buatin kopi. Ibu hati. Begitu jadi di kopi dapur tuh teriak tuh bininya, Gus, kopi udah jadi nih Gus. Akhirnya itu suaminya kagak dengar, anaknya deketin dia, Gus no, kopi udah jadi. Kira-kira bapaknya marah gak? Marah mata? Marah. Itu sama suami kayak begitu etika. Apalagi pada baginda Nabi. Panggil dengan Muhammad. Karena itu para ulama mengajarkan kalau manggil ada memakai sayyidina wa habilina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Buat besok pagi ya. Ayo, siapa? Cepetan. Ntar masuk lagi nih. Hitung sama 10. 1 2 3 4 5 6 sampai 10 ya. 10 lagi. 7
8. Ayo. Satu lagi. 9. Siapa? Hah? Kamu mau? Oh. Siapa? Ayo satu lagi 10. Ayo. Ini siapa? Oh. Oh, kan kita. Jadi ini. Yang putri, ada yang putri berani? Payah. Ya, tapi emang belum rezeki lu.